Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baiklah, bagaimana kabarnya hatinya anak? Alhamdulillah Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Gimana sakit. Kabarnya sudah 5 hari ditahan di rumah sakit. Ini lagi putih Bu, udah hampir 10 hari ditahan di rumah sakit. Sakit juga? Sakit Rawat Ibu, rawat. Ya ampun. Semoga cepat sembuh ya mereka. Amin. Baiklah. Jadi apakah kalian sudah tahu mau belajar apa hari ini? Sudah mau Ibu. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Coba kalian perhatikan dua gambar tersebut, gambar yang atas dan gambar yang bawah. Lalu kalian pikirkan berdasarkan kedua gambar ini, apakah perbedaan yang terlihat jelas? Kalau yang atas itu jus botol, sudah formula. Kalau yang bawah itu langsung sama produk asli. Menurut kalian sendiri lebih baik itu yang atas atau yang bawah? Bawah. Kenapa? Karena ASI itu lebih baik buat pertumbuhan bayi. Oke. Jadi berdasarkan gambar ini dapat diketahui bahwa setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian itu diharapkan dapat memahami betapa pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga umurnya sampai 2 tahun. Dan juga mungkin materi hari ini dapat digunakan sebagai bekal untuk kalian ketika kalian sudah menjadi ibu nantinya. Tensi dasar yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini adalah karya 313, yaitu menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan untuk tujuannya itu adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menguraikan manfaat dari pemberian ASI pada bayi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan benar. Nah, jadi materi kali ini adalah submateri dari pokok materi penerapan prinsip reproduksi pada manusia. Sebelumnya, saya mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak mengenai ASI? Susu ibu. Ya, maksudnya itu seperti pengertiannya itu bagaimana menurut kalian? Untuk Berikan tumbuh kembang sama bayi. Oke, betul. Jadi, air susu ibu atau ASI adalah susu yang diproduksi oleh seorang ibu untuk dikonsumsi bayinya dan merupakan sumber gizi utama bayi yang betul dapat mencerna makanan padat. Jadi, ketika di dalam rahim indukan bayi itu mendapatkan nutrisi dari plasenta yang menempel pada pada rahim ibunya. Nah, ketika dia sudah lahir itu nutrisinya didapatkan dari ASI. Air susu ibu sendiri diproduksi karena pengaruh dari hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Berikut ini adalah tipe-tipe ASI. Apakah salah satu dari kalian dapat membedakan ketiga ASI tersebut? Tidak. Tidak ada yang tahu? Sama saja. Mbak Gea? Apakah bisa membedakannya? Belum. Oke. Ibu pengennya apa? Ini sulit. Yang mana? Sebelumnya itu kan dikatakan itu air ASI itu diproduksi dikarenakan pengaruh hormon prolaktin dan siklopropionnya. Berarti kalau belum melahirkan belum menghasilkan ASI kok. Iya, tentu saja. Tapi kalau misalnya sudah ingin melahirkan itu sudah ada, karena proses pembentukan ASI itu sendiri sudah dimulai pada usia kehamilan 3-4 bulan. Tapi saya tetangga saya itu ada yang sudah melahirkan tapi ASI-nya nggak keluar itu. Itu mungkin karena faktor dari makanan juga yang mungkin kurang sehat. Jadi ASI-nya itu tidak terlalu banyak keluarnya. Seperti itu. Sudah menjawab? Sudah Ibu.
Jadi tipe-tipe ASI ini ada 3, yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang. Yang pertama itu adalah ASI kolostrum. ASI kolostrum ini sendiri adalah ASI yang keluar ketika 5 hari kelahiran. Jadi ASI ini tuh bentuknya tuh masih sangat kental dan warna kuning. Dan ASI ini sendiri itu mengandung vitamin, mineral, serta antibodi. Kemudian ASI yang kedua itu adalah ASI transisi. ASI ini mengandung banyak lemak dan kalori ya. Kemudian tipe ASI yang terakhir itu adalah ASI matang. Nah, untuk ASI matang sendiri itu isinya itu 90% air dan 10%-nya itu terdiri atas lemak, protein, dan karbohidrat. Untuk ASI ini sendiri fungsinya itu adalah sebagai hidrasi agar bayinya tidak haus. Apa? Pas susu itu kan keluarnya 5 hari kelahiran. Nah, ada yang 5 hari setelah melahirkan itu ASI-nya itu bukan menghasilkan susu yang lemak, tapi susunya itu bercampur dengan darah. Jadi kemungkinan kenapa ASI tersebut keluar bercampur dengan darah itu terdapat beberapa penyebab. Salah satu penyebab utamanya itu karena berkemungkinan besar penting pada ibu hamil tersebut mengalami lecet, sehingga ketika mengeluarkan ASI itu ASI-nya itu bercampur dengan darah. Begitu. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu adalah manfaat ASI. Sebelum saya masuk ke materinya, mungkin ada yang ingin menjelaskan sendiri dari apa ya? Mungkin bisa mencari dulu apa saja manfaat ASI. Manfaat ASI menurut saya untuk memberikan nutrisi pada bayi. Selain itu mungkin bagian manfaat ASI menurut bagian apa saja? Menurut saya itu buat itu pertumbuhan dan perkembangan bayi, nutrisi dan gizi. Baik. Menurut Mbak Bulan bagaimana? Pembentukan syarat. Jadi seperti ini ya. Manfaat ASI sendiri itu sebenarnya ada banyak. Manfaat yang pertama itu adalah sebagai sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Air susu ibu itu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membentuk melawan bakteri dan virus. Jadi, bayi yang diberi ASI berisiko lebih kecil untuk terserang penyakit, misalnya diare, asma, alergi, infeksi telinga, infeksi saluran pernapasan, konstipasi, bahkan sindrom kematian bayi yang mendadak serta meningitis. Bayi yang diberi ASI juga berisiko lebih rendah untuk mengalami obesitas dan diabetes tipe 2 daripada bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu manfaat selanjutnya itu adalah tulang bayi menjadi lebih kuat. Bayi yang diberi susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang yang lebih kuat dibandingkan bayi yang diberikan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Karena itu, ASI eksklusif berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tulang bayi yang kuat. Selanjutnya itu adalah mendapat limpahan kolesterol. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya, dan zat ini banyak ditemukan pada ASI. Jadi kalau orang dewasa itu kan tidak boleh kebanyakan kolesterol ya. Nah, kalau bayi itu bagus kalau banyak kolesterolnya, tapi jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Iya, Pak. Silakan. Ya, mau nanya apa, Mbak? Jadi kalau yang minum susu formula itu kemungkinan besar terkena penyakit seperti diare, asma, alergi, sama infeksi telinga, sama infeksi saluran pernapasan ya. Bukan berisiko besar sih. Tapi maksudnya itu untuk bayi yang mengkonsumsi ASI secara eksklusif itu seperti apa ya? Kayak badannya itu lebih kebal untuk terkena penyakit-penyakit seperti itu. Bukan berarti bayi yang tidak minum ASI eksklusif juga resikonya sangat besar terkena penyakit tersebut. Nah, kan pada ASI kan tadi mengurangi resiko kan. Nah, kalau yang seandainya kayak yang tadi nih, kalau seorang ibu yang tidak memasukkan ASI nih, terpaksa harus kasih susu formula. Cara mengatasi terjadinya penyakit yang bisa menyerang anak itu apa?
Ya mungkin bisa dilakukan dengan cara memberikan nutrisi-nutrisi lain dari makanan-makanannya. Bisa misalnya makanannya itu lebih diperbanyak proteinnya nanti ketika mungkin sudah bisa makan. Ada lagi? Tidak ada lagi. Kita lanjut ya. Manfaat selanjutnya itu adalah mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. ASI eksklusif, ya kenapa? Oh ya sekarang ASI eksklusif itu mampu mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak saat tidur. Penelitian menunjukkan bahwa efek ASI dalam mengurangi risiko terjadinya SIDS baru akan terlihat jika ASI diberikan secara eksklusif minimal 2 bulan. Selanjutnya adalah mengurangi pendarahan. Hormon oksitosin yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Hal ini bisa mengurangi risiko pendarahan rahim usai persalinan, sekaligus mempercepat kembalinya bentuk rahim seperti sebelum hamil. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah risiko terkena kanker lebih menurun. Jadi seperti yang kita tahu bahwa menyusui itu bisa mengurangi risiko terkena payudara dan ovarium. Nah, fungsi ini tuh bukan untuk bayinya, tapi lebih ke ibunya ya. Baiklah, mungkin sekian dari materi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, Itu. ya kenapa Evi? Itu yang aksi yang pertama yang 5 hari ya. Sebentar ya. Ini. Yang dia ya. Itu kan cuma keluar setelah 5 hari melahirkan. Itu kenapa enggak terus sampai bayinya selesai menyusui? Karena seperti gimana ya? Kan dia tuh kayak seperti ada perkembangannya gitu loh. Nah jadi ASI ini itu keluarnya pada 5 hari hingga 2 minggu, hingga 3 minggu. Seperti itu. Jadi setelah 3 minggu itu ASI kolostrum ini berubah menjadi ASI transisi. Karena disesuaikan juga dengan kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh bayi itu sendiri. Seperti itu. Memang kuasa Allah ini sangat-sangat Masya Allah ya. Bedanya Ya apa Febri? Kan tadi Mbak Evi nanya ASI-nya itu pada tahap ASI transisi itu keluarnya 5 hari. Nah sebelum dari 5 hari itu ASI apa yang keluar anaknya itu yang apa Bu? Maaf, jadi sebelumnya tadi itu saya sepertinya ada kesalahan penjelasan. Jadi ASI kolostrum ini keluar hingga usianya 5 hari. Jadi bukan keluar ketika sudah 5 hari kelahiran, tapi ASI-nya itu keluar sampai 5 hari kelahirannya. Seperti itu. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? tidak ada Ibu. Wih. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal kan ya? Ya Ibu. Makasih. Apakah ada 1 atau 2 orang mungkin yang ingin menjelaskan ulang mengenai apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu itu mempelajari pengertian ASI, manfaat ASI, terus mempelajari macam-macam ASI, terus mempelajari kandungan macam-macam yang dikandung tiap ASI. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Mulan? Tidak ada? Mbak Evi? Tidak ada Ibu. Mbak Gea? Ada ya? Tidak ada Ibu. Oke. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa hari ini itu kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari pengertiannya, mulai dari tipe-tipenya seperti kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai manfaat-manfaat ASI, yaitu seperti mengurangi pendarahan, mengurangi risiko terkenanya kanker, terus membantu agar tulang lebih kuat dan lain-lain. Jadi karena materi kita hari ini sudah habis, saya ingin mengingatkan untuk kalian agar mempelajari submateri yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, dan mohon untuk dicatat terlebih dahulu ya, agar pembelajaran minggu depan juga aktif seperti hari ini. Materinya apa Ibu? Materinya itu mengenai program keluarga berencana ya. Asia. Baik, oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan mungkin terdapat salah-salah kata ketika menjelaskan atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Ya Ibu.